Kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kami dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan mulia. Keagungannya mengatasi langit dan bumi. Mari kita muliakan Allah yang Tritunggal dengan menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Introitus kita pada hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat sekalian, saya silakan duduk kembali. Sadarilah bahwa selama kita hidup, berulang kali kita berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Ingatlah bahwa itu semua tidak menyenangkan hati Tuhan.
Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Kita memohon ampun kepada Tuhan dan tetap percaya hanya Tuhan saja yang dapat mengampuni kita. Mari kita menyanyikan lagu Lemah Lembut Suara Yesus Memanggil. Lemah lembut suara Yesus memanggil, memanggilku dan engkau. Tengoklah Tuhan di surga menanti, menantiku dan engkau. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil, hai yang berdosa pulang. Waktu dan ketika akan lewatlah, lewatiku dan engkau. Lihat Allah maut telah menunggu, menungguku dan engkau. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil, hai yang berdosa pulang. Jemaat, saya undang untuk bagi berdiri. Oh, tengoklah kasih Tuhan yang ajaib, yang untukku dan engkau. Meski ku berdosa, Tuhan ampuni, ampuniku dan engkau. Pulang, pulang, yang letih lesu pulang. Dengan kasih-Nya Tuhanmu memanggil, hai yang berdosa pulang. Doa pengakuan dosa oleh Evangelis Yohanes. Mari jemaat kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami melihat dengan jelas bahwa Engkau memanggil setiap kami yang berdosa untuk pulang, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, seharusnya kami adalah orang-orang yang berdosa tidak layak datang kepada Tuhan. Tetapi Engkau sendiri yang memanggil, mengundang setiap kami, supaya kami dapat datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali di dalam kehidupan kami banyak kali mengecewakan hati Tuhan, karena kami melakukan dosa dan pelanggaran. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengakui segala dosa dan pelanggaran tersebut. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa
tanpa Tuhan. Ubahkan hati setiap kami Tuhan, supaya pada pagi hari ini kami betul-betul diubahkan, hidup kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 51 ayat 3-4. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Di dalam Yesus Kristus kita percaya bahwa kita sudah diberdamaikan dengan Allah. Mari kita juga berdamai dengan sesama kita dengan memberikan salam damai sambil menyanyikan lagu Havenus Shalom Aleihim. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, yang terambil dari Wahyu 7 ayat 11-12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan nikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan duduk kembali. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dia pusat hidupku, kita nyanyikan pujian ini. Lihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan.
rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita nyanyikan demikian.
Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan dan renungkan. Kami berdoa kepadamu di dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kiranya Engkau yang memimpin, memberikan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya betul-betul ketika kami belajar, kami pun juga nantinya dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kepadamu Tuhan, berkati setiap kami, baik saya yang menyampaikan maupun juga jemaat-jemaat yang mendengarkan. Kami berseru kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, selamat pagi. Shalom bagi kita semuanya. Mari hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan satu tema, yaitu Allah sumber keselamatan. Allah sumber keselamatan. Mari kita membuka dan membaca Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kalau sudah menemukan, saya mengajak setiap kita membaca secara bergantian. Saya mulai dulu ayat 9, jemaat-jemaat dengan suara yang keras membaca ayat yang ke-10. Kita baca bergantian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam sejarah kekristenan itu paling tidak kita mengenal seorang pendeta yang cukup terkenal dan juga penginjil yang betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk melayani KKR di berbagai negara. Namanya adalah Billy Graham. Bagi kita mungkin yang tidak mengenal dengan baik Billy Graham, saya yakin paling tidak kita pernah mendengar nama pengkhotbah tersebut. Memang beliau sudah meninggal. Saudara sekalian, Billy Graham itu di masa mudanya pernah mempunyai seorang sahabat. Namanya adalah Charles Templeton. Templeton ini adalah kawan baik Billy Graham masa kecil, dan Templeton ini juga merupakan seorang hamba Tuhan. Dia pun juga dipakai oleh Tuhan untuk melayani KKR di mana-mana. Tetapi saudara, tahukah setiap kita,
Ternyata di dalam sejarah kekristenan, teman dari Billy Graham ini yang bernama Charles Templeton, itu ternyata di dalam masa ketika dia dewasa, dia itu banyak sekali menemukan berbagai macam orang yang hidupnya sangat menderita. Bahkan ketika dia pada satu hari membaca surat kabar, dia betul-betul melihat bagaimana di benua Afrika itu terjadi begitu banyak penderitaan dan kelaparan. Maka pada saat itulah yang menjadi titik awal Charles Templeton ini menanyakan, apakah Tuhan itu betul-betul ada atau tidak? Kalau Tuhan itu ada, mengapa di Afrika sana ada begitu banyak orang-orang yang kelaparan? Bahkan di masa hidupnya dia itu pernah mengaku bahwa ketika dia melihat surat kabar, dia itu melihat sebuah gambar yang miris. Ada seorang ibu-ibu yang berkulit hitam di Afrika sana, dia itu sedang menggendong bayinya yang sudah meninggal. Karena bayinya itu kurang gizi dan akhirnya mati di pelukan ibunya ini. Saudara sekalian, Charles Templeton ini menanyakan kalau Tuhan itu ada, kalau Tuhan itu baik, mengapa hal demikian tetap terjadi? Apalagi seorang anak yang meninggal di dalam pelukan seorang ibunya. Saudara sekalian, akhirnya Charles Templeton ini menjadi seorang yang tidak percaya kepada Tuhan lagi. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak mau lagi dipakai oleh Tuhan untuk berkhotbah mengenai kebaikan dan kebesaran Tuhan. Maka di dalam masa hidupnya dia itu pernah menulis sebuah buku yang judulnya itu adalah Farewell to God. Selamat tinggal kepada Tuhan. Saudara sekalian, tentu ketika kita melihat Charles Templeton ini, kita mengamini bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita begitu banyak kali menemukan ada banyak penderitaan dan kesusahan. Mungkin kita bukan hanya melihat saja, mungkin pada saat ini pun juga kita sedang mengalami yang namanya kesusahan dan juga penderitaan. Saudara sekalian, penderitaan dan juga kesusahan selama kita hidup memang sering kali kita temui dan bahkan setiap hari berkali-kali kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Mungkin saja penderitaan setiap kita itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang kekurangan secara ekonomi. Mungkin sekarang di dalam kehidupan kita bergumul dengan kesehatan. Mungkin selama hidup kita sedang menderita dengan anak-anak yang tidak mau beriman kepada Tuhan. Mungkin selama hidup kita bahkan sampai sekarang ini kita bergumul bahwa Tuhan itu apakah betul baik tidak kepada setiap kita. Saudara sekalian, ada begitu banyak penderitaan yang kita temui di dalam dunia ini. Ada peperangan, ada kesusahan, ada kelaparan, ada begitu macam banyak penderitaan-penderitaan yang kita temui sepanjang kita hidup. Saudara sekalian, tahukah setiap kita ketika kita membaca kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu sedang menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang tersebar, yang ada di perantauan, dan ternyata mereka pada saat itu sedang mengalami yang namanya penderitaan hidup. Sudah menderita, hidup mereka dianiaya lagi. Karena sekeliling mereka mayoritas adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, penderitaannya itu double-double. Sudah hidup susah, dianiaya lagi. Sudah masalahnya belum selesai, sekelilingnya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sedang mengolok-olok, sedang mengejek iman mereka ketika mereka percaya dan beriman kepada Tuhan. Saudara sekalian, penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu bukanlah sebuah penderitaan yang sangat ringan, bukan saudara. Tetapi yang mereka alami ketika itu adalah sebuah penderitaan dan juga sebuah kesusahan yang begitu besar yang menghimpit hidup mereka. Sehingga mereka itu pun juga yang mereka sedang alami itu yang membuat mereka menghalangi iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, sebetulnya ketika kita hidup di dalam dunia ini,
Penderitaan itu merupakan sebuah hal yang biasa. Mengapa saya katakan sebuah hal yang biasa? Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, dunia yang penuh dengan banyak dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari yang namanya dosa. Karena memang semuanya manusia itu sudah berdosa dan sedang ada di dalam dosa, maka sebuah hal yang menjadi normal itu adanya penderitaan. Kalau tidak ada penderitaan, sebetulnya itu tidak normal. Tetapi karena kita berdosa, maka itu adalah sebagai sebuah sumber awal adanya penderitaan dan juga kesusahan yang kita alami dan juga orang-orang di sekeliling kita alami. Tetapi kita juga melihat bahwa penderitaan selama di dunia ini bagi kita jemaat-jemaat Tuhan merupakan hal yang biasa tetapi juga sementara. Karena apa? Karena saudara, nanti kita beriman bahwa selama kita hidup memang kita menderita, tetapi ketika Tuhan sudah memanggil kita, penderitaan itu akan berakhir. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan secara kekal di sorga. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka, tidak ada penderitaan dan tidak ada kesusahan. Saudara, inilah yang menjadi iman setiap kita. Inilah yang menjadi dasar pengharapan bagi setiap kita. Sehingga selama kita hidup, kita mempunyai sebuah sumber kekuatan dan sumber penghiburan dari Tuhan. Dan itulah yang sedang Rasul Yohanes tuliskan. Untuk memberikan kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu yang sedang mengalami penderitaan yang double-double. Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal 7, perikop yang kedua ini ayat 9 sampai ayat yang ke-17, Rasul Yohanes ini menuliskan di dalam perikop yang kedua ini mengenai sebuah penglihatan lagi. Nah, ingat ya, kalau kita baca surat Wahyu ini penuh dengan banyak penglihatan-penglihatan. Penuh dengan banyak simbol-simbol yang harus ditafsirkan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes. Tidak bisa kita itu melihat bahwa sebuah simbol kita tafsirkan atau kita mengerti secara letterlek atau apa adanya. Bukan begitu caranya ketika membaca dan juga merenungkan surat Wahyu. Dan itu pun juga kita bisa melihat ketika kita membaca perikop dari ayat 9 sampai ayat yang ke-17, ini pun juga adalah sebuah penglihatan. Saudara, kalau kita melihat di dalam perikop yang kedua ini, Rasul Yohanes itu diberikan sebuah penglihatan oleh Tuhan. Penglihatan mengenai apa? Penglihatan mengenai sebuah hal yang luar biasa mulia. Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 misalnya. Di situ kita melihat bahwa Rasul Yohanes ini sedang melihat bahwa ada sebuah kumpulan besar, begitu banyak orang. Sudah begitu banyak orang, ada malaikatnya lagi. Yang mereka lakukan adalah mereka memuji dan memuliakan Allah sebagai anak domba Allah. Saudara sekalian, ini merupakan sebuah penglihatan yang betul-betul luar biasa besar dan luar biasa mulia yang disampaikan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Dan itulah yang disampaikan juga kepada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menderita. Saudara sekalian, penglihatan ini tujuannya adalah sangat penting. Apalagi kalau kita melihat letak dari pasal yang ke-7. Saudara, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-7, khususnya di dalam perikop yang kita baca tadi ini, perikop ini sebetulnya merupakan sebuah sisipan. Nah, sisipan itu artinya sebuah hal yang ditaruh di tengah-tengah sesuatu. Nah, lalu sebelum dan sesudahnya itu mengenai apa? Saudara, kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-6 misalnya. Pasal yang ke-6 itu bercerita mengenai materai. Materai dari meterai nomor 1 sampai meterai yang ke-6 itu dibuka semua oleh
di dalam penglihatan yang dipunyai oleh Rasul Yohanes. Lalu di dalam pasal yang ke-8, pasal 1, pasal setelahnya, di situ kita melihat bahwa meterai yang ke-7 itu dibuka. Jadi ternyata pasal yang ke-7 ini yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, itu letaknya ada di dalam sisipan. Ketika meterai 6 meterai itu sudah dibuka, lalu meterai yang ke-7 itu belum dibuka. Jadi pasal ini merupakan pasal di antaranya. Dan menarik sekali, ini merupakan sebuah hal yang penting. Karena apa pesan yang terkandung dan tertulis di dalam pasal yang ke-7 ini? Saudara sekalian, nanti ketika pada akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kali kedua, itu adalah sebuah zaman akhir. Ketika kita orang-orang percaya, kita itu diberi sebuah tanda, yaitu meterai. Ini loh, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, di dalam masa penantian seperti itu, sampai pada saat itu, bukankah setiap hidup kita, tadi sudah saya katakan, kita sedang ada di dalam penderitaan dan kesusahan besar. Maka di dalam kita menjalani keselamatan kita, ternyata ada Tuhan sebagai anak domba Allah yang tidak meninggalkan setiap kita, bahkan menuntun setiap kita. Nanti kita akan pelajari dan membuktikan dari ayat-ayat di bawahnya. Saudara sekalian, ada jaminan keselamatan kekal yang pasti terjadi dan semuanya dikerjakan oleh Allah. Saudara, ini adalah sebuah penghiburan dan kekuatan yang begitu luar biasa yang disediakan Tuhan bagi setiap kita umatnya. Dan inilah yang menjadi dasar pengharapan setiap kita. Ketika kita menderita, kita lihat di sekeliling kita ada begitu banyak penderitaan. Maka kita tetap ada di dalam iman yang benar di dalam Tuhan. Dan kekuatan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes adalah ketika Rasul Yohanes ini sedang bercakap-cakap dengan para tua-tua yang ada di dalam penglihatannya. Dikatakan di dalam ayat 13 itu begini. Dan seorang dari antara tua-tua itu, tua-tua yang ada di dalam penglihatan Rasul Yohanes, itu ternyata ngajak ngomong Rasul Yohanes. Ngomong mengenai apa? Mengenai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya dikatakan begini. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Lalu ketika Rasul Yohanes di dalam penglihatannya ditanya seperti itu, dia jawab begini dalam ayat 14. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Saudara sekalian, ternyata di dalam kumpulan orang-orang yang memuji Tuhan itu, ada sekelumpulan orang itu yang sudah memakai baju yang warnanya putih. Dan orang yang memakai baju putih yang memuliakan dan memuji Tuhan adalah orang-orang yang ketika di dalam masa hidupnya selama di dunia itu sedang mengalami kesusahan besar. Tetapi mereka bisa lepas dari kesusahan besar itu, mereka dianugerahi sebuah jubah putih yang mulia. Saudara, ini pun juga sebuah pengharapan besar bagi setiap kita. Dikatakan bahwa ketika kita itu sudah lepas dari kesusahan besar, jubah kita itu sudah dicuci bersih, jubah kita itu menjadi putih. Sekarang hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan ketika zaman akhir mendatang. Saudara, sudah dicuci bersih. Maka ketika sedang mengalami susah, berarti bajunya itu putih atau kotor, Bapak Ibu? Sedang kotor. Sedang kotor. Rasul Yohanes ternyata melihat selama susah berarti bajunya itu masih kotor. Nyucinya itu bukan pakai soklin atau pakai rinso. Itu kalau baju benar-benar baju. Tapi ingat, ini adalah sebuah gambaran, sebuah simbol.
ternyata baju yang kotor itu dicuci dengan apa? Darah anak domba. Saudara sekalian, ternyata kita yang kotor, kita yang berdosa, kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ternyata bukan kita yang berusaha sendiri untuk cuci baju kita supaya bersih, supaya dikucek sehingga bersih, sehingga putih melalui usaha kita. Bukan, saudara. Ternyata di dalam ayat yang ke-14 di situ jelas kok bahwa yang mencuci bersih jubah kita jadi putih itu adalah lewat darah anak domba. Sekali lagi ini adalah sebuah gambaran ya Bapak Ibu. Karena kalau kita terjemahkan secara letterlek, loh kok dicuci pakai darah kok jadi putih? Ya harusnya jadi apa? Warna apa? Merah dong. Nah, saudara, ini adalah sebuah simbol. Saudara sekalian, apa yang kita kerjakan tidak mungkin bisa membuat jubah kita, pakaian kita menjadi putih di hadapan Tuhan. Tidak mungkin bisa. Tetapi satu-satunya yang bisa membuat jubah atau pakaian kita menjadi putih itu adalah karena darah anak domba. Dan kita percaya itu semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, tidak ada di dalam setiap kita sedikit pun yang membuat kita itu menjadi putih, bersih, suci di hadapan Allah. Tidak bisa, saudara. Tidak ada sebuah kemampuan apapun di dalam kehidupan kita yang membuat kita itu layak di hadapan Tuhan. Tidak ada. Tetapi karena Tuhan yang mengerjakan melalui Yesus Kristus, maka pakaian kita menjadi putih bersih. Saudara, ketika kecil itu saya paling senang membaca majalah Bobo. Siapa di sini yang masih suka baca majalah Bobo? Nah, ya. Yang sekarang masih ada tapi sudah jarang saya temui gitu ya. Saudara, ini adalah majalah masa kecil saya ya, karena begitu banyak cerita-cerita yang menarik. Satu cerita yang masih saya ingat sampai sekarang adalah cerita mengenai Bona dan Rongrong. Bona itu yang si gajah itu, gajah yang belalainya itu bisa dibentuk apa saja, benda apa saja melalui belalainya yang panjang, itu Bona. Kalau Rongrong itu adalah yang warna putih coklat itu enggak tahu itu hewan apa, kucing atau rakun gitu ya. Rongrong, Bona dan Rongrong. Saudara, satu cerita yang masih saya ingat sampai sekarang adalah ketika Bona dan Rongrong ini pengen main bulu tangkis. Jadi ketika sampai di lapangan mereka ketemu dengan dua orang anak yang sedang main bulu tangkis. Mereka senang sekali. Nah, ketika lihat Bona dan Rongrong ini pengen juga ikutan main bulu tangkis, Bapak Ibu. Tapi masalahnya raket yang dibawa itu cuma satu. Rongrong bawa raket, tapi Bona, si gajah, itu enggak bawa raket. Maka bingung, wah orangnya 4, raketnya cuma 3. Meskipun Bona dan Rongrong bukan orang ya, tapi ya anggap aja orang gitu ya, pemain lah ya, pemain. Pemainnya 4, raketnya 3, bisa main? Nggak bisa. Kalau 1 lawan 2 ya bisa gitu ya, tapi kan nggak imbang. Lalu ternyata di dalam cerita tersebut Bona ini, si gajah itu punya akal Bapak Ibu. Punya akal, belalainya dijadikan sebuah apa? Raket. Maka sekarang mereka bisa main, mereka bisa senang, mereka gembira 2 lawan 2 sekarang. Mereka senang sekali Bapak Ibu. Saudara sekalian, ketika seorang pemain ingin bermain bulu tangkis membutuhkan sebuah raket. Bagi si Bona, dia tetap bisa main tanpa raket dengan belalainya. Jadi ada sesuatu di dalam dirinya yang bisa dipakai untuk sebuah hal. Tetapi bagi setiap kita
Adakah sebuah hal di dalam kehidupan kita yang bisa kita pakai untuk kita bisa selamat dan putih di hadapan Tuhan? Tidak ada. Melalui pelayanan kita, melalui amal kita, melalui kebaikan kita bisa dipakai semuanya itu? Tidak bisa ternyata Bapak Ibu. Maka satu-satunya jalan yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui darah anak domba itulah yang dapat mengantarkan kita untuk kita bisa sampai kepada sebuah pengharapan yang kekal itu. Saudara, ingatlah di dalam Alkitab, dosa itu adalah sebuah hal yang menghalangi setiap kita untuk manusia dapat datang kepada Tuhan. Ada sebuah jurang yang begitu luas dan begitu dalam, itu yang dikatakan di dalam Lukas pasal 16. Ada sebuah jurang yang begitu lebar dan begitu dalam, maka manusia tidak mungkin bisa melompat sampai kepada Allah. Tidak bisa. Karena ada dosa, ada penghalang, ada jurang. Tetapi yang bisa mengantarkan itu adalah Tuhan Yesus. Gambar di sebelah kanan itu merupakan sebuah sebuah gambaran yang membantu kita untuk bisa jelas bahwa ada jurang. Tetapi kita bisa tetap mencapai Tuhan itu karena ada salib Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Saudara, ternyata kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-10 Paulus ini mengatakan bahwa sebab jikalau kita masih seteru musuhnya Tuhan, itu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya yaitu Yesus Kristus. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kita menjadi putih bersih itu karena kita sudah diperdamaikan oleh Allah melalui diri Yesus Kristus. Lalu hal yang menjadi penghiburan bagi setiap kita berikutnya tercatat di dalam ayat 16 dan 17. Dikatakan begini Bapak Ibu, coba perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan bagi kita semua. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saudara, kita itu memiliki sebuah pengharapan. Nanti pada akhir zaman, kesusahan kita itu akan berhenti. Matahari tidak akan menyakiti kita. Kita tidak akan menderita akan lapar dan dahaga. Tidak akan. Lalu dikatakan dalam ayat 17, segala air mata kita itu akan dihapus oleh Tuhan. Sebabnya apa? Sebabnya ada di dalam ayat 17. Di situ dikatakan sebab, nah ini berarti penyebabnya adalah karena anak domba tersebut yang di tengah-tengah tahta akan menggembalakan dan menuntun ke mata air kehidupan. Jadi saudara, ketika kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, di dalam menjalani keselamatan selama kita hidup di dunia ini, ternyata ada Tuhan yang memelihara kita melalui pertolongan dan tuntunan yang disediakan bagi setiap kita. Saudara, anak domba tersebut yang akan menggembalakan setiap kita. Saudara ingat ya, minggu lalu kita belajar mengenai gembala dan domba. Domba itu tidak bisa jalan, tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari sang gembala. Tetapi ternyata di dalam ayat 17 dikatakan yang menggembalakan kita adalah anak domba. Jadi anak domba yaitu Yesus Kristus itulah yang akan menggembalakan kita. Lalu juga yang akan menunjukkan jalan. Di situ kata menuntun itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kata menunjukkan jalan. Dan kata menuntun atau menunjukkan jalan ini yang lebih tepat, gambarannya itu bukan seperti kalau kita tanya jalan, Pak, ke Fionata dari sini lewat mana ya? Oh itu loh Pak, perempatan menggok kanan sudah lurus saja sejauh 1 kilometer. Itu termasuk menunjukkan jalan atau tidak Bapak Ibu?
Kita tanya ya, mungkin bayangkan saya masih hari pertama di tempat ini. Lalu saya tanya kepada Suafi, supermarket Fionata itu lewat mana? Lalu Suafi menunjukkan itu loh, perempatan lampu merah, belok kanan 1 kilo, sudah itu. Berarti Suafi ini sedang menunjukkan jalan atau tidak? Menunjukkan jalan, betul kan, sudah kan ditunjukkan kan jalannya, arahnya lewat mana, lalu jaraknya seberapa. Tapi kata menuntun di sini lebih sekedar seperti itu. Menunjukkan jalan seperti ini pakai kata hodegeo itu memiliki arti itu sebagai penuntun orang buta dan sebagai tour guide. Misal contoh yang dilakukan oleh salah seorang jemaat kita, Ai Acien, yang gandeng Ai Junli. Bisa tidak Ai Junli minta tolong kepada Ai Acien pergi gereja gitu ya. Ai Acien cuma nunjukkan itu loh, jalannya habis lewat kanan, lewat kiri. Betul menunjukkan jalan. Tetapi kata menuntun di sini itu juga apa? Mendampingi, menuntun serta mendampingi sepanjang perjalanan. Kalau orang buta dicul ya enggak karuan gitu ya, diserempet becak, ditobrok truk dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Enggak bisa lihat kok, perlu didampingi. Begitupun juga dengan tour guide, Bapak Ibu. Pernah tidak kita nyewa tour guide, tapi tour guide-nya judes? Ini loh Pak, pokoknya itu lewat sana selesai gitu ya. Sudah ya, saya tunggu di sini ya, saya makan nasi bungkus gitu ya. Kalau sudah selesai dari pantai tersebut, kamu balik lagi ke sini. Yang penting kan saya sudah jadi tour guide, nunjukkan jalan. Ya langsung kita pecat Bapak Ibu tour guide-nya gitu ya. Yang namanya tour guide adalah menunjukkan jalan sambil mendampingi. Dan itulah yang dikerjakan Tuhan Yesus sepanjang kita hidup. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan cuma menunjukkan itu loh di sana ada air mata kehidupan, cukup. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan Yesus itu senantiasa memberikan tuntunan dan senantiasa memberikan kita itu pendampingan sampai kita mati meninggalkan dunia ini. Sampai kita menemukan air mata kehidupan itu dan kita minum air itu sehingga kita bisa hidup kekal. Saudara sekalian, di dalam tradisi reform itu ada satu poin dari Calvinisme yang namanya adalah perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Saudara, ketika kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, kita itu dimeteraikan oleh Tuhan. Kita itu disil, disil itu dicap seperti gambar yang saya tayangkan di LCD. Saudara, kita itu dimeteraikan, bukan cuma dimeterai dengan meterai 10.000, tetapi meterainya adalah meterai Roh Kudus. Saudara, ingatlah sepanjang kita hidup, kita penuh banyak penderitaan, tetapi ingatlah kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, dan Tuhan menuntun dan mendampingi kita selama kita menjalani keselamatan. Inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah melihat bahwa Engkau yang telah memberikan kami keselamatan. Engkau pun juga yang senantiasa memberikan pendampingan dan pemeliharaan bagi setiap kami selama kami hidup. Tuhan, hidup kami menderita. Kami tidak bisa lepas dari penderitaan selama kami hidup. Tetapi yang menjadi kekuatan dan penghiburan adalah karena Engkau, anak domba itu, yang memberikan tuntunan bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengimani firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga untuk setiap kami yang mungkin sekarang ada di dalam pergumulan. Saya yang bergumul, jemaat-jemaat yang sedang bergumul. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pada hari ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban ke-34. Mengapa saudara menyebut Dia Tuhan kita? Sebab Dia telah menebus kita dan tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang tak ternilai harganya, sehingga kita bukan lagi hamba dosa dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian dijadikan kita milik-Nya. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya bagi setiap kita. Karena itu, marilah kita membawa persembahan di hadapannya sebagai ungkapan syukur dan taat kepadanya. Lagu hati sebagai hamba, kita nyanyikan pujian ini sambil membawakan persembahan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh datang kembali untuk memenuhi panggilan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah membawakan persembahan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini supaya dapat layak di hadapan-Mu. Dan tolonglah majelis yang akan mengolah persembahan ini supaya dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Selamat pagi, Shalom.
Berikut warta untuk minggu ini 25 September 2022. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang dan selamat beribadah. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Bapak Ibu sekalian dengan sukacita. Adakah yang baru pertama kali hadir? Oke. Jadwal kegiatan gereja dapat dilihat di warta tabel berikutnya. Perjamuan kudus dilaksanakan tanggal 2 Oktober, diberharap jemaat untuk mempersiapkan diri. Bulan Reformasi Komisi Anak GKT Banyuwangi pukul 9.30, acara spesial kuis Alkitab dan game. Berikutnya, ulang tahun GKT Banyuwangi dilaksanakan tanggal 23 Oktober, ibadah hanya satu kali pada pukul 8 pagi dengan mengundang pengkhotbah Pendeta Petrus Pamuji. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033399922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan atau dapat dimasukkan di kotak persembahan. Sekian warta, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan dan persahabatan dengan semua orang. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam persahabatan, kekudusan dan persahabatan dengan semua orang. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan dan menyempurnakan, sehingga tercipta persahabatan yang benar dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi, setelah itu berkat akan disampaikan oleh Evangelis Yohanes. Puji Allah Bapa Putra, terpuji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Marilah jemaat semuanya kita meninggalkan tempat ini dengan membawa firman Tuhan. Kita simpan di dalam hati kita. Kita pun juga melakukan dalam kehidupan kita. Ingatlah selama penderitaan hidup ada Tuhan yang senantiasa memberikan pemeliharaan dan tuntunannya kepada setiap kita. Mari kita pulang, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita dari sekarang sampai Kristus datang kembali. Amin. Jemaat silakan duduk. Silakan mengambil waktu teduh. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.